Jadi ini kebun pertama aku ya. Setelah melahirkan Sekar, aku tuh ngilangin baby bluesnya dengan berkebun. Jadi baby usia 2 tahun, Sekar lahir. Jadi perbedaannya 2 tahun gitu. Ini aku lagi panen cabai keriting, cabai rawit, terus ini tomat aku panen. Jadi sambil berkebun aku juga dagang loh. Ini kurang lebih apa ya, setelah 1 minggu lahiran Sesar yang kedua, terus aku langsung berkebun kan. Sebulan kemudian aku juga jualan loh, jualan lontong sayur, gorengan, sop buah, bubur kacang hijau, macem-macem deh. Bangun dari jam 3 pagi, terus DO lari-lari, satu blok aja sih, blok O. Ya gitu deh, di sela-sela capek ngurusin anak, jualan, aku juga berkebun supaya tetap waras. Aku sukanya berkebun. Masih kecil, kakaknya juga cuma beda 2 tahun, masya Allah pokoknya. Bukan dicabut, ini kan mau dimasak. Nggak enak lah. Enak kok, kurang nggak enak. Des. Nah. Siapa yang kentut? Sekar kentut. Mata aku sakit. Kenapa? Kena sabun sih. Kena sabun. Teman-teman, rumahku bagus kah? Soalnya rumahku indah, ada kasur, TV, boneka, kipas, Sekar, mami, semuanya, pohon, bunga, sayuran, sama banyak deh. Dah teman-teman. Jadi ini bunga-bunga aku suka banget sama bunga, suka banget. Ini bunga kemboja, bunga lili, bunga biru, bunga kemboja lagi, itu sampai nyari-nyari tanaman liar dong, saking gabutnya. Pokoknya ya pulang kerja nyiram-nyiram gitu deh. Pokoknya happy aja kalau berkebun itu healing. Itu baby lagi siram tanaman. Dia dari umur 3 tahun tuh udah aku ajarin hal-hal yang mandiri gitu deh, ya nyapu, anak kecil loh, nyapu, lucu deh. Terus siram tanaman, itu udah tanggung jawab dia ya. Jadi awal mula pindah ke situ tuh lagi hamil Sekar, hamil besar. Sambil ya suami ada jualan jamu. Jadi aku nganter-nganter jamu pakai stroller bawa baby gitu kan, dijalanin kesana kesini terus baby udah 1 tahun kan. Itu kontrakan tuh sempit banget. Terus di belakang kontrakan aku itu ada anak-anak, ada ibu yang ngeluh, itu anaknya udah bisa jalan belum? Baru mau belajar bu. Aduh, anak aku mungkin karena ini ya apa, sempit geraknya ya, terus kan di sini jalan raya apa, takut gitu, anak aku belum bisa jalan-jalan katanya gitu. Padahal udah 1 tahun 10 bulan kalau nggak salah waktu itu. Dengar cerita itu ngeri dong, ngeri sedap. Makanya pas itu, padahal udah persetujuan juga sih dari suami ngambil perumahan kan, tanpa DP komersil ya. Kalau tanpa DP cicilannya agak besar ya. Ya udah, di situ aku makanya sambil bantuin suami aku juga jualan. Karena apa ya, aku tuh cuma pengen nempatin anakku di lingkungan yang baik, jangan sampai nggak bisa jalan gitu loh. Ngeri kan denger cerita tetangga belakang anaknya nggak bisa jalan 1 tahun 10 bulan gitu. Makanya pas hari H pindah itu malam-malam
Aku sama baby doang, sama perut gede, pindah sendiri, minta tolong sama tukang ojek, ngangkut-ngangkut barang. Bapaknya baby di mana? Ya gitu deh pokoknya mah. Lahola jadi kata aku lahola lah. Aku cuma nggak pengen anak aku nggak bisa jalan. Sejak dia lahir, aku persiapkan kan tempatnya gitu loh. Jadi ya dia harus ada di lingkungan yang baik. Jadi deh kita di sini. Jadi dulu awal nikah dibawa ke rumah Mbah Odi, gak ada tempat kamar mandi, kita ikut ke masjid kalau mau empuk, mau mandi, atau ke pom bensin. Bayangan, akhirnya aku bilang dong sama abah, abah bikinin aku dong kamar mandi, aku punya budget uang segini dari hasil aku nabung kan. Ya udah dibikinin sama abah. Jadi awal baby mau lahir aja kita nempatin rumah Mbah Odi kan, rumah bapaknya. Itu kondisinya itu udah tua banget, udah mau runtuh atapnya itu. Ya aku paksain tuh untuk ngebangun kurang lebih 10 juta. Akhirnya atapnya diperbaiki, lalu lantainya yang tadinya nggak pakai lantai pakai keramik gitu deh. Jadi baby lahir di kondisi yang alhamdulillah layak ya, layak di tempat yang layak, alhamdulillah. Terus kan ikut ngerantau ya, karena suami kerja di PT gitu, ikut ngerantau, ngebangunin tiap subuh, bikinin air panas buat mandi, ngalamin pokoknya di kontrakan itu ngalamin yang si baby digangguin sama kuntilanak. Di kontrakan yang pertama awal banget yang ada pohon nangkanya itu sampai ketakutan dong. Terus kata bapaknya baby, masa kita kalah sama setan, kita kan di sini lagi cari uang, cari penghidupan, katanya, masa takut gitu kan. Ya akhirnya diberani-beraniin tuh balik, terus akhirnya pindah lagi kontrakan. Terus ya gitu deh, pokoknya banyak dilemanya lika-likunya. Terus bapaknya baby usaha jamu, ikut belanja kan, naik motor yang di atasnya itu ada apa buat belanjaan kiri kanan. Aku sama baby ngalamin kehujanan sampai apa ya gitu deh pokoknya. Terus ya udah akhirnya pindah ke sini. Alhamdulillah baby tumbuh sehat, cerdas, lari-lari, alhamdulillah lingkungannya baik lah. Begitu, alhamdulillah. Terus Sekar juga ngalamin di rumah pertama ini ya. Pokoknya rumah yang penuh kenangan. Balinya Sekar tuh ditanam di belakang, yang aku cor sama adik aku berdua. Yang ternyata ngecor itu nggak gampang ya saudara-saudara. Kita berdua udah kayak apa tuh, kayak tukang ala-ala mau jadi tukang gitu ya. Tapi ya ternyata nggak segampang itu dong ngecor berdua sama adik aku. Disatuin tuh pasir, semen, wah hampir keras kan, sampai teriak-teriak, ayo gimana nih Pi ini mau keras gitu. Ini udah mau keras gimana gitu kan. Ayo tuh cepet cangkulin, aduk. Akhirnya sampai sama kaki loh, berdua-dua sama kaki loh, saking buru-burunya sampai sama cangkul kan agak susah ya. Sampai sama kaki dong kita aduk-aduk itu adonan semen sama pasir supaya enggak ngebatu gitu loh. Ala-ala banget kan, amatir banget. Nah ini
pohon pepaya depan rumah. Masya Allah, pepaya California loh. Alhamdulillah, di situ tuh aku tinggalin pohon alpukat, jeruk, pohon serikaya, jeruk purut. Ya gitu deh, alhamdulillah. Terus aku suka tuh depannya itu danau. Aku milih di situ. Danau. Pokoknya rumah yang penuh kenangan. Teman baby tuh waktu itu tuh Kanisa sama Kak Anin ya. Ada videonya cuma di mana ya. Pokoknya ada lucu banget di saat si baby kecil, Kak Anin kecil sama Kanisa kecil. Lucu. Ini serikaya, Masya Allah, panennya berkali-kali loh. Ini tuh dikasih sama mertua ya. Pohonnya itu pohon pas kita mau pindahan tuh. Ini bawa Neng katanya tanem. Ya udah dibawa, alhamdulillah dong tuh. Cuma berarti kita harus nyari lagi pohon serikaya karena memang mamah juga dulu di rumah lama mamah ya, almarhum mamah, kita punya pohon serikaya. Terus almarhum mertua juga ngasih serikaya. Alhamdulillah. Jadi di rumah pertama itu kita punya pohon serikaya yang berbuah dan terus-terusan kita panen selama kurang lebih 5 tahun ya di rumah pertama kita. Gitu. Terus ini Masya Allah, lihat deh. Terus akhirnya kita pindah ke rumah subsidi 4 November 2004. Hasil sembayan kita sama anak-anak. Ini macam-macam. Masya Allah. Pokoknya cipukan ini pohon apa ya, yang masa kecil gitu deh. Happy. Ini pohon tomat aku bawa dari rumah pertama, alhamdulillah tumbuh subur. Suami juga punya peternakan ayam sama piara ikan lele. Jadi setelah kita cabutin rumputnya, kita kumpulin tuh rumputnya. Terus kalau aku biasanya rumput-rumput yang aku cabutin itu aku taruh, aku kumpulin, mau aku jadiin kompos gitu. Nah ini pot yang biasanya aku gunain untuk kompos. Aku kosongin, rumput-rumputnya masukin aja ya. Nah kayak gini, gampang kan, kayak gitu. Terus diamin beberapa saat, pasti nanti lama-lama dia akan jadi kayak membusuk gitu, karena di bawahnya aku kasih kompos sih sebelumnya, udah aku kasih tanah kompos. Jadi kalau ada misalnya kayak rumput-rumput yang bekas aku cabutin, kalau aku misalnya pruning tanaman mawar atau tanaman apapun daun-daunnya, ya aku taruh di situ aja terus. Nah setelah itu untuk mempercantik tinggal tambahin deh pot-pot bunga di atasnya, kan lumayan indah kan. Nih aku kasih lihat ya, satu lagi pot aku yang udah aku buat kompos juga tuh. Jadi aku itu selalu memilah sampah ya, kayak misalnya kayak teh bekas aku masukin ke situ, terus kayak tuh kertas-kertas aku masukin ke kompos. Pokoknya kecuali plastik aku pasti masukin ke kompos ya. Tuh lihat kan, membusuk kan. Terus banyak cacing tahu di bawahnya itu sebenarnya. Aku udah lihat gede-gede banget. Nah ada gitu, udah deh aku tinggal taruh aja tanaman lainnya di situ. Simpel kan? Nah begitu deh. Ini taman depan rumah, ini taman belakang, ini taman samping. Project taman samping. Oke. Kondisi taman belakang, aku tanamin kamboja yang dibawa dari rumah pertama. Alhamdulillah tumbuh subur. Ya
Ini samping rumah, kebun samping rumah ya, nyambung tuh ke depan. Cuynya gemes buat emaknya ya. Bunga mawar, alhamdulillah, insyaallah. Pokoknya ini panen kemangi, panen ini bunga. Aduh sayang, aduh bunga mawar, aku pecinta bunga mawar. Masya Allah, indah banget. Tomatnya udah mulai matang, Masya Allah kan. Indah kan, ini depan bunga. Ini samping rumah, kebun samping rumah. Ini ayam. Nah, jadi ini ceritanya, suami aku itu mau ngencit ayam buat dimakan ya. Terus salahnya itu nyuruh aku megangin sayapnya gitu, kan kerasa ya aliran darah ketika golok suami cek gitu. Itu tiba-tiba ayamnya tuh kayak mengejang gitu di tangan aku, ngerti gak? Jadi tuh ngerasain aliran darah ayam yang tiba-tiba mati gitu, dan aku benar-benar gak mau makan ayam dong selama 6 bulan. Sejak itu benar-benar aku gak suka makan ayam, karena aku ngerasain kayak aliran darah yang tiba-tiba mati gitu. Nggak banget deh pokoknya, nggak banget. Jangan mencit. Suasana hujan depan rumah, Masya Allah, bunga mawar. Halo, ini adalah kebun samping aku, aman, juga ternak ayam dan lele. Ini hasil aku nyabutin rumput, aku jadiin alas supaya nggak becek. Ini kolam lele aku kecil, kolam suami sih ya. Terus ini ternak ayam boiler, ayam kampung, ayam apa itu jago. Masih kecil lucu, tapi sejak ini aku jadi nggak suka makan daging ayam. Itu mawar aku nyabutin rumput itu sampai tangan luka-luka, tapi ya namanya pengen indah ya harus dilakuin lah. Kalau enggak mah banyak ulet juga, ulet bulu. Jadi suami udah motong ayam yang dia ternak, terus kan makan ayam goreng terus ya, anak-anak bosen dan aku juga nggak makan. Aku petik kemangi, lalu aku ambil 1 tomat ya, mau dimasak kayak ayam kecap gitu deh supaya nggak bosen kan. Masih kurang deh tomatnya, aku petik lagi deh 2 lagi. Alhamdulillah kan, ngirit ya, dari kemangi, tomat, ayam. Tara, ini ayam kecapnya. Suami mencariin ayam dong sampai kita kejar-kejar. Kerjaan banget deh. Indahnya langit, bungaku, taman depan aku. Panen dong, mau panen kangkung. Masya Allah, senang. Panen tomat, Masya Allah. Gemes banget, Masya Allah. Tara. Panen cipukan, cecendet depan rumah sebelum berangkat kerja. Dan ini suasana samping kebun rumah setelah dipagar ya. Masya Allah deh, seneng gini juga. Ini taman depan, itu bapaknya Baby lagi buat pakan ayam, pakan entok. Dia termasuk yang rajin ya, sampai netesin ayam juga loh, Masya Allah. Sebenarnya kalau beternak dia keturut, cuma gara-gara dia mau ngejual ayam Bangkok untuk ngadu, aku tuh nggak suka ya. Kan itu kan jalan nanti buat hal yang nggak baik. Aku nggak suka. Kalau ayam kampung entok boleh lah.
Terus tiba-tiba Allah kasih penyakit ke semua ayamnya. Ya, aku anggap itu untuk menjaga suami aku ya. Ini tuh biasanya aku ngerekam di saat weekend ya, Sabtu Minggu gitu. Pagi-pagi dia kasih makan ke ternaknya. Seru sih. Tapi kadang dia juga ngeluh kalau pagi-pagi capek kan. Terus kalau pulang kerja gitu, misalnya dia lembur atau apa gitu, otomatis ayamnya nggak dikasih makan karena aku nggak mau bau. Aku nggak mau masuk ke kandangnya. Aku cuma suka ngelihat ayam-ayam kecil dia dibawa tuh, ditunjukin ke aku. Ada deh part dimana banyak banget anak ayamnya lucu-lucu. Sebenarnya difermentasi dulu sama ayahnya baby nih, jadi nggak bau. Cuma nggak tahu kenapa ya, nggak mau aja aku masuk. Nggak mau aku masuk. Makanya gimana nanti punya pengen beternak gitu, sedangkan ngasih makannya nanti gimana? Ya kan, jangan jijian. Aku tuh kalau ayam nggak bisa, nggak mau, nggak suka empuknya. Jadi pengen beternak, tahan lagi. Masya Allah, bunga kamboja mekar indah banget, Masya Allah. Ya Allah, senang banget dia tumbuh subur, Masya Allah. Ini sebelum ditutup ya, jadi ini bagian belakang kan batasannya sama-sama gitu ya sama tetangga sih udah nutup. Ayam udah pada apa, udah netes, lucu, ketek. Ini ayam kesukaan aku, ini warnanya putih kuning gading, lucu. Untungnya nggak dipupin coba. Ini suasana kebun samping rumah aku, yang dalam itu, yang hitam itu kandang ayam suami ya. Luarnya aku tanemin bunga-bunga warna-warni, ada bunga kencana ungu, marigold. Terus aku juga nanam pohon buah-buahan, ada pohon Jamaika, mangga. Ini mangga dari Bos Fitri. Mangganya itu seger banget ya. Kencana ungu, marigold. Ya, bunga-bunga yang murah meriah. Aku ngambilnya juga di lapangan, aku petik waktu pulang kerja, terus aku tancep-tancepin deh, alhamdulillah tumbuh. Tuh ada pohon bidara yang dulu ditanam tetangga aku. Terus ini bunga cinia, bunga biru. Pohon belakang ini nih tuh belum ditutup ya. Dapurnya belum ditutup tuh, tapi masih ada sinar matahari gitu, jadi bagus buat pertumbuhan. Alhamdulillah panen lagi. Ini kondisi belum ditutup ya, tuh belakang rumah tuh gini. Itu yang ada panci itu rumah tetangga ya. Ini rumah samping, kebun samping rumah aku, lihat kan. Aku suka bunga-bunga soalnya warna-warni, ada orange, ada ungu, ada pink. Ini pucuk merah juga bukan aku yang nanam, tetangga. Jadi pohon bidara sama pucuk merahnya aku cut karena aku nggak suka dan nggak ngerasa nanam. Aku ganti sama tanaman aku sendiri. Yalah, happy banget nih. Ini kondisi belakang rumah. Jajan dari Bos Yudo tadi. Panen lagi. Masya Allah, ini cabai rawitnya juga dibawa dari
rumah pertama, masya Allah, masya Allah, masya Allah, banyak banget lebatnya, kayak di taman bunga ya, indah ya. Buat aku mah indah aja deh. Banyak. Oh, panen lagi, panen, 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 panen. Kebun samping rumah, panen cabai rawit lagi, masya Allah. Bayam di lapangan, ajarin baby. Kebun samping rumah, panen pare, enoki, sosis. Alhamdulillah segini juga. Ini timun surinya panen, alhamdulillah, happy, masya Allah. Kondisi depan rumah, timun aku, masya Allah. Tuh, masak pare, oseng pare. Baby baru potong rambut. Bakso seblak, mie ayam, bakso seblak, lonsar, rujak. Ini keadaan depan rumah. Itu kebun samping rumah, nanamin pepaya, tapi ya Allah, pepayanya itu daunnya tuh diambilin sama bapaknya baby dong, buat ternak ayamnya. Ya Allah, sampai mati, sedih banget sih. Orang kita makan niatnya pengen buahnya, kok bisa-bisanya itu pohon pepaya dipetikin sama bapaknya baby sampai mati dong. Ya itu tuh aku nanam tuh karena aku suka buah pepaya, aku pengen buahnya. Pokoknya kalau inget ini tuh kesel banget, sedih banget, sebel pokoknya. Orang nanam pepaya buat ngambil buahnya sampai mati dong, diambilin daunnya. Ini suasana malam, kita peternakan ayam suami aku. Ini kondisi malam, pindah tanam karena tanaman alpukat aku udah besar. Dan aku tuh kalau nanam tuh aku selalu pakai golok itu, karena golok itu kecil ya, gampang gitu buat ngainin tanah. Masya Allah, alhamdulillah pada tumbuh subur, masya Allah. Alpukat aku, mudah-mudahan walaupun dari biji ya, bukan dari hasil stek atau hasil apa, bisa tumbuh subur. Alhamdulillah selesai juga. Terong yang ditanam mangkumis gede-gede, masya Allah.
Jadi Mang Kumis itu dulu sering banget aku minta bantuan buat beresin kebun. Ini kondisi taman belakang kayak gini. Itu pohon-pohon papaya aku sebenarnya udah gede, ya Allah, kalau ingat itu sedih banget. Bunga warna-warni, jambu Jamaika udah mulai besar. Mangga dari Pos Fitri yang aku tanam dari bijinya udah besar, Masya Allah. Itu mangga terenak. Ini kondisi rumah, depan rumah, raised bed yang aku buat, potato, apa itu, bukan potato. Jadi biasanya sebelum pergi kerja aku selalu lihat kebun samping rumah aku, bunga-bunga indah. Panen pare. Ini kondisi depan pintu. Cabai rawit. Terong. Terong ditumis sama teri. Bunga-bunga bermekaran, Masya Allah. Ini bunga mawarku indah banget, Masya Allah. Happy deh. Warnanya peach. Cinia, kencana, mariko, cinia. Ini pohon cabai aku potek, jadi masih hijau juga, ya udah dibikin sambal hijau, alhamdulillah. Kemakan gak jadi mubazir. Suasana kebun samping rumah, Masya Allah. Happy lihatnya, cuma segini juga. Kebun trompet depan, bunga trompet kuning. Tapi janji bungaku yang di kebun samping rumah indah ya, Masya Allah. Buatku mah indah. Ini suasana setelah hujan. Itu talas yang dari Babe Hali aku bawa dari kantor ke sini. Terus ini ya depan pintu belakang sambil makan singkong.